Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Yosi Wulandari, dosen pendidikan bahasa dan sastra FKIP UAD. Nah, kali ini kita akan bertemu pada mata kuliah Sastra Indonesia Kontemporer. Nah, mata kuliah ini bagi Anda yang baru menempuh kali ini tentu salah satu mata kuliah yang wajib Anda pelajari berkaitan dengan sejarah sastra Indonesia. Nah, kalau dipilah secara materi, jika kita amati, mata kuliah ini adalah kelanjutan dari sejarah sastra Indonesia yang lebih kontemporer, artinya lebih baru, karena kalau sejarah sastra kita mempelajari dari periode-periode awal seperti itu. Nah, untuk terkait materi, pada pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dengan materi yang akan kita pelajari secara umum, kemudian terkait dengan kontrak, lalu apakah kesepakatan lain yang harus kita sampaikan terkait perkuliahan secara virtual ini. Nah, untuk materi nanti secara lengkap Anda bisa mengakses atau bisa mengunduh RPS, rencana perkuliahan semester yang sudah ada di e-learning. Anda bisa masuk di kelas yang saya ampu, tentunya yang kuliah dengan saya. Nanti menyesuaikan, jika Anda yang menyimak ini tidak kuliah dengan saya, boleh menyesuaikan, nanti silakan masuk dengan kelas dengan dosen yang lain. Nah, untuk perkuliahan pengantar ini saya hanya ingin memberikan informasi secara umum bahwa dalam sastra Indonesia kontemporer ini kita akan berkenalan dengan sastra koran, misalnya sastra anak, sastra profetik, sastra wangi, kemudian ada sastra cyber juga ya, sastra anak, lalu fiksi penggemar, dan nanti bagaimana dikaitkan dengan pembelajaran sastra tentunya. Nah, hal terpenting nanti terkait referensi dan apa yang harus dipelajari Anda bisa akses pada RPS ya, dipelajari. Nah, bagaimana perkuliahan? Karena sifatnya belajar sejarah, tentu bagi saya membaca berbagai referensi itu penting. Maka aktivitas perkuliahan nanti mungkin kita akan membuat laporan bacaan, kita akan berdiskusi, dan itu nanti menyesuaikan ya. Platform yang banyak saya gunakan biasanya e-learning, dan saya memang lebih cenderung belajar secara asinkron. Sesekali kita akan asinkron untuk memantapkan pemahaman materi, tetapi asinkron dipilih bagi saya mungkin lebih banyak karena menyesuaikan bagi Anda yang terkendala dengan jaringan. Mungkin itu alasan saya yang pertama. Kemudian terkait dengan kontrak, masalah kehadiran menyesuaikan sepakatan di UAD. Kalau masalah tata tertib secara virtual ini mungkin mengkondisikan ya. Kalau bagi saya karena kuliahnya asinkron, tentu Anda tidak mesti harus menunjukkan wajah Anda secara langsung pada layar. Intinya bagi saya, ketika saya yang penting itu adalah Anda mengikuti presensi pada e-learning, kemudian ketika menyimak apa yang saya sampaikan disimak dengan baik, jika ada diskusi diikuti, jika ada tugas dikerjakan, jika disuruh dikumpulkan sesuai waktu yang diberikan. Bagi saya itu yang penting. Kemudian untuk penilaian ada 4 aspek. Yang pertama, tugas-tugas ada 25%, keaktifan sikap presensi itu masuk dalam 15%, UTS itu ada 25%, dan UAS itu ada 35%. Nah, jadi aktivitas perkuliahan nanti semuanya sistemnya secara daring dan saya memanfaatkan e-learning. Maka bagi Anda yang masih ada yang belum punya akun atau terkendala, silakan hubungi bagian sistem informasi yang ada di kampus. Jadi silakan dihubungi di sana, masih awal-awal semester ya. Kemudian terkait dengan teknis-teknis perkuliahan yang lain, saya pikir menyesuaikan. Nanti biasanya saya juga akan meminta perwakilan kelas untuk bisa mengkoordinir. Kita juga memanfaatkan WhatsApp tentu ya. Bagi saya masih memanfaatkan WhatsApp untuk WA group kelas, untuk informasi secara umum yang disampaikan apa yang harus dilakukan hari ini. Kita tetap akan ada informasi dari berbagai platform. Intinya kita akan bersama-sama membuat sebuah peraturan yang artinya kita membuat kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan perkuliahan yang kita harapkan. Jadi seperti itu pengantar hari ini, dan jangan lupa karena hari ini kita akan mulai berkenalan dengan konsep sastra Indonesia kontemporer itu seperti apa yang saja akan kita pelajari. Untuk minggu pertama Anda bisa mengamati terkait dengan tautan-tautan atau informasi perkuliahan pada e-learning. Jadi jangan lupa diakses e-learning pertemuan pertama, dengan jangan lupa juga presensi diakses. Kemudian apa yang akan kita diskusikan hari ini silakan dilihat juga pada e-learning. Begitu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, semangat, tetap disiplin, menjaga cita-cita dan target yang Anda harapkan. Semoga apa yang Anda sudah niatkan diberkahi oleh Allah dan dikabulkan segala harapnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.